Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Bertemu lagi dengan Ibu Cindy di sini dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, kali ini kita ada materi baru. Kita akan belajar pertensisan. Yang pertama ada past simple dan yang kedua ada present perfect tense. Kita akan bahas apa aja sih di materi ini? Yang pertama yaitu form of past simple and present perfect tenses. Rumus dari past simple dan present perfect tenses. Yang kedua, function of past simple and present perfect tenses. Fungsi dari past simple dan present perfect tenses. Lalu yang terakhir, usage of past simple and present perfect tenses. Kegunaan past simple dan present perfect tenses. Kita langsung ke materi yang pertama, yaitu form of past simple dan present perfect. Nah, kalau past simple ini, subjek ditambah verb 2 plus objek. Jadi, pada past simple ini kita menggunakan kata kerja yang kedua, verb 2. Nah, yang menunjukkan masa lampau. Jadi verb 2 ini menunjukkan kejadian di masa lampau. Lalu yang kedua ada present perfect tenses. Nah, rumusnya subjek ditambah have or has ditambah verb 3. Jadi, di present perfect ini, sebelum kata kerja, kita menggunakan have atau has. Lalu, kata kerjanya yang digunakan yaitu verb ketiga. Jadi, past simple menggunakan verb 2, yang present perfect itu menggunakan verb 3. Nah, mungkin kalau ada kalian yang belum tahu ya, di mana sih kita menemukan verb 2, verb 3 itu? Di kamus ada, baik kamus yang buku atau yang online, nanti ada kok jadi kayak per kata-kata gitu, verb satunya apa, verb 2-nya apa, verb 3-nya apa. Nah, verb 2-nya kita digunakan di past simple, dan verb 3 kita digunakan di present perfect. Oke? Oh, satu lagi, kalau verb 2 ini biasanya, tidak semua ya, tapi biasanya menggunakan D atau ED si katanya itu. Oke, kita move ke materi berikutnya. Did you know the function of past simple and present perfect? Apakah kalian tahu fungsi dari past simple dan present perfect itu apa? Yang pertama, past simple. Past simple itu used for a completed action in the past when the time is known. Jadi simple past tense ini digunakan untuk membicarakan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau dan berakhir pula di masa lampau dalam waktu yang spesifik. Jadi kejadian di masa lalu dan telah selesai juga pada saat itu juga. Jadi di masa lalu juga telah selesai. Lalu yang kedua ada present perfect. Used for an action at an unspecified time before now or an unfinished time. Nah, jadi present perfect itu digunakan untuk menunjukkan hubungan antara masa kini dan masa lalu. Jadi menunjukkan action atau tindakan pada unspecific waktu, jadi waktu yang tidak ditentukan sebelum saat ini atau di waktu yang belum berakhir. Jadi waktu tindakan atau kejadiannya itu sebelum sekarang, tetapi tidak spesifik, jadi nggak tahu kapan. Dan seringkali lebih tertarik dengan hasil atau akibatnya daripada tindakan itu sendiri. Jadi ini tuh ada
kejadian yang sekarang itu penyebabnya dari kejadian yang lalu. Nah, si kejadian yang lalu itu menggunakan present perfect. Nah, nanti ada contohnya ya, biar kalian lebih mengerti. Kita move ke materi berikutnya, yaitu usage atau kegunaannya. Nah, kalau past simple ini finished, jadi telah selesai. Contohnya, I played tennis for 3 years. It means I do not play anymore. Jadi, saya sudah bermain tenis selama 3 tahun. Jadi, sekarang saya udah nggak main tenis lagi. Jadi, hanya 3 tahun kemarin aja. Nah, lihat, menggunakan verb kedua, subjek, plus verb 2, plus objek. Ini keterangannya ya. I played. Nah, kan menggunakan ed. Lalu kalau yang present perfect ini not finished atau belum berakhir ya. Contohnya, I have played tennis for 10 years. It means I still play tennis. Jadi, saya sudah bermain tenis selama 10 tahun. Tapi sekarang juga saya masih bermain tenis. Jadi, belum terselesaikan. Selanjutnya, pada past simple ini menunjukkan one specific event atau menunjukkan tindakan atau kejadian yang spesifik. Nah, you give details about a specific event in your life. Jadi kamu memberikan detail tentang apa yang terjadi pada kehidupan kamu. Contohnya, nih ya, have you ever been to Paris? Yes, I have. I bought this bag there. It was really cheap. Nah, jadi nanya nih, kamu pernah ke Paris? Lalu, ya, saya pernah. Lalu, dia menceritakan di Paris itu, dia membeli tas ini. Membeli tas. Dan tasnya itu sangat murah. Jadi diceritakan dia di Paris ngapain aja, beli tas. Lalu tasnya juga murah. Jadi sangat spesifik gitu ya dia menceritakannya. Nih, menggunakan verb 2 I bought. Nah, kan kata ibu bilang, seperti yang ibu bilang, tidak semua kata menggunakan D atau ED. Nah, ini contohnya I bought. Coba ini verb satunya apa? Yaitu buy. Buy, verb 2-nya bought. Oke. Kita langsung ke present perfect-nya. Itu menunjukkan experience in general, jadi secara umum aja. Contohnya, I have been to Paris. Dia cuma bilang, saya pernah ke Paris. Udah, cukup. Jadi nggak menjelaskan secara detail ngapain aja dia di Paris, terus apakah membeli sesuatu, beli tas atau tidak. Jadi tidak menceritakan, hanya general aja, secara umum aja, tidak sangat spesifik. Berbeda dengan past simple ya. Lalu yang kedua, yang terakhir, yaitu past simple. Kita menggunakan past simple ketika kamu akan mengatakan kapan sesuatu yang lampau itu terjadi. Kita langsung ke contohnya. I was at school yesterday. Jadi, saya di sekolah kemarin. Jadi kemarin tuh aku lagi di sekolah. Lalu yang kedua, she came at 6 o'clock. Dia datang jam 6. Jadi dianya itu udah tiba. Lalu kapan dia datang ke sininya? Ya dia datang pukul 6. Lalu yang terakhir, when did he arrive? Kapan dia datang? Jadi ya dianya sudah ada, terus menanyakan kapan dia datang. Nah, jadi kalian bisa menggunakan past simple untuk menanyakan kapan sesuatu itu terjadi. Ya, oke. Lalu kita move ke present perfect, yaitu explanation why something is now. Jadi menjelaskan
apa ya, menjelaskan kenapa kejadian yang sekarang itu bisa terjadi. Nah, kita langsung ke contohnya. Why is she crying? She has been robbed. Kenapa dia nangis? Dia telah dicuri. Jadi sekarang dia lagi nangis. Kenapa dia nangis? Ya karena dia dicuri. Nah, itu yang karena dia dicurinya itu present perfect. Lalu yang kedua, Peter is happy. Kenapa Peter happy? He has passed his driving test. Jadi penyebab Peter happy karena dia lolos tes mengemudi. Nah, gitu. Sekarang, please make 4 sentences using past simple and present perfect. Jadi kalian membuat 4 kalimat menggunakan past simple dan present perfect. Jadi past simple 4 kalimat, present perfect 4 kalimat. Oke, buat latihan biar bisa lebih paham juga. Oke, it's over. Materinya sudah habis mengenai past simple dan present perfect tense. Kalau kalian punya pertanyaan, jangan malu, jangan sungkan buat tanya ke ibu ya. Di WhatsApp group, ada kan WhatsApp group, atau personal chat juga boleh. Karena ini materinya tentang tensis ya, emang agak pusing. Ibu juga sedikit pusing. Kalau atau kalian bisa cari mungkin materi mengenai tensis ini di sumber yang lain, itu sangat-sangat bagus. Jadi jangan lupa latihannya biar paham juga, biar bisa. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kalian mempunyai hari-hari yang sangat menyenangkan. Terima kasih. See you in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya semuanya.